Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Kembali lagi bersama kami kelompok 2 di ruang kolaborasi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bersama saya Della Nazda Putri dan dua rekan saya yaitu Ibu Mujiati dan Ibu Sri Hartati. Masih dibersamai oleh fasilitator hebat Ibu Zulhayati SPDMM dan para pengajar praktik luar biasa yaitu Ibu Delmayani SPD MPD dan Bapak Megia Lovers SPD. Baiklah, kasus yang kami angkat di sini adalah studi kasus nyata dari salah seorang dari kami yaitu saya sendiri, yaitu pada akhir kegiatan pembelajaran, sekolah mengadakan kegiatan rapat kenaikan kelas. Kepala sekolah mengadakan pertemuan dengan wali kelas dan semua dewan guru untuk membahas laporan hasil belajar murid selama 1 tahun pelajaran. Kriteria kenaikan kelas yang harus dilaporkan masing-masing wali kelas adalah data afektif dan informasi pembelajaran dari guru. Kriteria kenaikan kelas adalah jumlah nilai di bawah KKM maksimal 3 mata pelajaran. Presentase kehadiran 80% dari total hari efektif, nilai sikap sekurang-kurangnya baik, dan menyelesaikan seluruh program kegiatan belajar yang sudah ditetapkan oleh satuan pendidikan, serta telah mengikuti asesmen formatif dan sumatif. Dengan demikian, kepala sekolah pun meminta dan memerintahkan kepada dewan guru untuk memberikan nilai kepada seluruh siswa tanpa terkecuali. Harus minimal KKM, karena jika ada murid yang tidak naik kelas dikarenakan tidak sampai nilai KKM, khawatir murid tersebut malu tinggal kelas dan akhirnya putus sekolah. Dan hal tersebut akan bertentangan dengan peraturan pemerintah daerah dan pasti sekolah akan mendapat teguran keras. Padahal faktanya banyak sekali murid yang nilainya di bawah KKM. Namun, jika tetap dinaikkan dan mendapatkan nilai memenuhi standar KKM, seolah-olah tidak ada ketegasan dari pihak sekolah dan menganggap penilaian yang dilakukan guru sia-sia saja, yang ujung-ujungnya terjadi sistem tembak nilai, sehingga reputasi sekolah dipertaruhkan. Nah, kasus tersebut dapat dianalisis dengan cara yang pertama yaitu paradigma dilema etika, yang kedua prinsip dilema etika, dan yang ketiga yaitu dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, baiklah, dari kasus tersebut, jika dipandang dari paradigma dilema etika, itu mengarah ke rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dilema etika terjadi saat kepala sekolah meminta guru untuk memanipulasi nilai dan kehadiran murid karena adanya rasa kasihan, khawatir putus sekolah jika harus tinggal kelas. Kemudian, jika dilihat dari prinsip dilema etika, kasus tersebut mengarah ke berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Prinsip berpikir berbasis rasa peduli dipilih karena bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada murid agar dapat tetap melanjutkan sekolah. Kita lanjut ke 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai yang bertentangan adalah nilai kejujuran dengan nilai kemanusiaan pada kasus tersebut. Guru tidak jujur saat memberikan nilai karena mengutamakan rasa kemanusiaan murid. Langkah kedua dalam pengambilan dan pengujian keputusan adalah menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang terlibat dalam situasi ini adalah kepala sekolah, guru, dan murid. Kita lanjut langkah ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Beberapa murid memiliki nilai kurang dari KKM dan ketidakhadiran melebihi batas maksimal sehingga tidak memenuhi syarat kenaikan kelas. Yang kedua, kepala sekolah menginstruksikan agar guru memberikan nilai minimal KKM dan mengubah ketidakhadiran agar dapat naik kelas. Fakta selanjutnya, guru kurang nyaman atas keputusan tersebut karena merasa kurang adil pada murid yang rajin. Kemudian, kepala sekolah khawatir jika anak tidak naik akan putus sekolah
Namun juga khawatir jika semua dinaikkan maka reputasi sekolah kurang baik di mata masyarakat. Nah, kita lanjut ke langkah yang keempat, pengujian benar salah, yaitu yang pertama, uji legal. Tidak ada pelanggaran hukum dalam situasi tersebut sehingga termasuk ke dalam dilema etika. Masih di langkah nomor 4 dalam pengujian benar salah, yaitu yang B-nya, uji regulasi atau standar profesional. Ada pelanggaran kode etik profesi dalam kasus ini. Hal tersebut dapat dilihat dari guru memberikan nilai yang tidak sesuai dengan aturan presentasi nilai akhir kenaikan kelas. Ketidaksesuaian tersebut dapat dibuktikan dari kehadiran murid yang tidak cukup, kurangnya nilai harian, dan murid yang datang pada saat ujian akhir kenaikan kelas berlangsung dan walaupun mereka tidak datang sebelumnya. Lanjut langkah 4, uji intuisi. Berdasarkan perasaan dan intuisi kami, tidak ada yang salah. Semua benar. Kepala sekolah benar dalam menginstruksikan guru untuk memanipulasi nilai dan kehadiran agar murid dapat naik kelas, dan kepala sekolah benar jika semua murid dinaikkan meskipun tidak sesuai dengan syarat kenaikan kelas, maka reputasi atau nama baik sekolah menjadi kurang baik di mata masyarakat. Lanjut ke langkah 4D, uji publikasi. Jika keputusan saya dipublikasikan di media cetak atau elektronik atau menjadi viral di media sosial, maka saya merasa tidak nyaman karena akan merusak nama baik pribadi dan sekolah. Uji panutan atau idola, keputusan yang akan diambil adalah memberikan nilai minimal KKM. Keputusan tersebut didapatkan dengan cara rapat kepala sekolah dan dewan guru serta sharing dengan guru senior. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah nomor 5, pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. Dalam pengujian benar lawan benar, paradigma yang sesuai dengan situasi tersebut adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli. Hal tersebut dilakukan karena memberikan kesempatan kepada murid untuk dapat melanjutkan jenjang pendidikannya, sehingga wajib belajar 12 tahun tercapai dengan maksimal. Langkah ke-7, investigasi opsi trilema. Murid yang nilai raportnya dinaikkan menjadi nilai KKM tidak diberikan begitu saja oleh guru. Namun, ada perlakuan khusus berupa pemberian tugas tambahan yang harus dikerjakan oleh murid. Langkah ke-8, buat keputusan. Keputusan yang diambil adalah memberikan nilai sesuai KKM dan ketidakhadiran tidak melebihi batas maksimal. Dengan catatan, murid telah diberikan tugas tambahan agar meminimalisir ketidakadilan yang dirasakan murid lain. Dan langkah terakhir, yaitu langkah ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Berdasarkan keputusan yang diambil, maka murid yang nilainya di bawah KKM tetap mendapatkan nilai KKM untuk mengantisipasi murid putus sekolah apabila tidak naik kelas. Hal yang menarik dari kasus tersebut adalah nilai kemanusiaan lebih diutamakan pada kasus tersebut karena menyangkut masa depan murid. Kemudian, hal tak terduga akan terjadi kasus yang sama tiap tahunnya apabila tidak ditangani dengan baik. Nah, kita sudah sampai pada tahap kesimpulan, yang mana pertanyaannya, tahap pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan, apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Masih adakah pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Nah, pengambilan dan pengujian terhadap kasus yang dipilih sudah tepat karena sudah sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kemudian, tidak ada pertanyaan lanjutan dan keputusan tersebut sudah tepat. Nah, inilah daftar tugas atau checklist tugas kolaborasi. Itulah tadi pemaparan kelompok kami, yaitu kelompok 2. Semoga menginspirasi teman-teman semua dan bermanfaat bagi kita semuanya. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.